Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi aliyun ma'al haq wal haq ma'ali. Dalam hadis lain juga dikatakan aliyun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Jadi perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan aliyun ma'al haq wal haq ma'ali yadur ma'ahu haitsu madar. Jadi Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Dan Ali selalu berjalan bersama dengan kebenaran dan kebenaran juga akan bersama dengan Ali. Memperingati hari wiladah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, di sini Ana sedikit akan mengurai arti dari kata ma'a, Ali ma'al haq, yaitu Ali bersama kebenaran. Bagaimana penguraian dari hadis ini? Bahwa Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Bahwa kita mengetahui bahwa Imam Ali alaihissalam ma'sum, dan ma'sum itu merupakan cerminan bagi kita sebagai orang awam untuk bercermin kepada manusia yang maksum, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di sini ingin menjelaskan, ingin menampilkan, dan ingin juga supaya kita sebagai umatnya itu bercermin kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang mana Ali bin Abi Thalib merupakan murid atau didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi secara langsung. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam hadis ini mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'al. Ali bersama kebenaran dan kebenaran pasti selalu bersama Ali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak mengatakan di dalam hadis ini, yaitu kalimat atau bunyi Ali wal haq wal haq wa Ali, bahwa Ali itu adalah hak dan hak adalah Ali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menggunakan kata ma'ah, mengibaratkan atau mengucapkan dengan ibarah bil ma'iyah, yaitu bersama. Nah, kita perlu ketahui, dan Ana sedikit akan mengurai di sini tentang hadis ini. Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali, tapi Rasulullah tidak mengatakan bahwa Ali wal haq wa Ali. Tidak. Penguraiannya demikian. Yang pertama, annal haq wallahu tabaraka wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan wardu ilallahi maulahumul haq fata'ala Allahul malikul haq. Jadi yang pertama, bahwa hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal haq ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Bahwa hak itu merupakan nama atau isim dari salah satu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fal haq ismun min asma'illahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ingin menjelaskan, ingin mengangkat atau ingin memberikan pemahaman kepada kita sebagai umatnya, supaya tidak terjadi salah paham atau tidak menjadi menjadi pemahaman yang salah, bahwa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan Ali wal haq, maka bisa jadi kita sebagai umatnya yang jahil, apalagi sebagian umatnya yang tidak menuntut ilmu, pasti akan mengatakan bahwa anna Ali wa ainullah, bahwa Ali adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diyakini oleh kaum gulat yang menuhankan atau mengkultuskan Imam Ali bin Abi Thalib.
supaya tidak terjadi kesalahan dalam akidah, supaya tidak tergelincir dalam akidah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengibaratkan atau tidak mengatakan dalam hadisnya Ali wal haq. Bahkan Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq. Sehingga terangkatlah mubham, ketidakjelasan, sehingga menjadi jelas bahwa Ali ma'al haq, bahwa Ali bersama kebenaran. Sekali lagi bahwa yang pertama, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa Ali ma'al haq wal haq ma'ali? Al-Haq salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah ingin supaya umatnya tidak salah memahami tentang kebenaran yang selalu bersama Ali. Kebenaran hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi dikatakan dalam sebuah ayat, Fata'alallahul malikul haq waruddu ilallahi maulahumul haq. Kembalikanlah semuanya kepada Allah, bahwa Allah lah yang hak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali, bahwa Rasulullah ingin menjelaskan kebenaran adalah sesuatu yang sendiri dan Ali adalah sesuatu yang sendiri, tapi keduanya, Ali dengan kebenaran, selalu bersama. Berbeda dengan hak yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hak itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjauhkan atau menjauhkan pada pemahaman yang jangan sampai bahwa Ali itu dikatakan sebagai zat, sebagai Tuhan, sebagaimana yang disangkakan atau dikatakan oleh para kelompok gulat, kaum gulat. Nah, itu sudah Anda bahas di pertemuan jadi hari wiladah Imam Ali bin Abi Thalib tentang keyakinan kaum gulat. Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa perbedaan yang ada atau perbedaan yang ingin Rasulullah Shallallahu tampilkan kepada kita atau diberikan pemahaman bahwa kita harus tahu bahwa bainal khaliq wal makhluk berbeda. Itulah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sebagai manusia yang sempurna setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di bawah naungan atau didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali, supaya Rasulullah ingin membedakan bahwa antara makhluk dan pencipta, bainal khaliq wal makhluk, itu berbeda. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ali ma'al haq, Ali bersama kebenaran, Rasulullah itu ingin berbicara, ingin menyampaikan sebuah pesan yang penting kepada umatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahwa metode Ali ma'al haq, bahwa metode kebenaran bersama Ali, dan kebenaran itu selalu mengelilingi Ali, dan demikian pula Ali selalu mengelilingi kebenaran. Itulah Rasulullah ingin menyampaikan bahwa metode Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika menyampaikan kebenaran kepada umatnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan hadis Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Rasulullah ingin menyampaikan manhaj Ali bin Abi Thalib di dalam dakwahnya, di dalam tablignya. Sebagaimana kalau kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai manhaj, mempunyai metode ketika menyampaikan pesannya kepada umatnya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa ana wa man tabi'ani. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan bahwa Rasulullah itu memiliki metode sendiri.
Rasulullah memiliki metode sendiri. Demikian pula Rasulullah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ali pun memiliki metode. Maka apa metode atau manhaj yang dimiliki oleh Ali? Manhaj atau metode yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah annahu ma'al haq, bahwa dia bersama kebenaran, wal haq lahu, dan dia adalah kebenaran. Nah, di sini kita harus memahami bahwa yang tadi kita harus menggarisbawahi, al-haq adalah milik Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, al-haq itu memiliki beberapa artian, memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah hak itu bermakna malikul haq, fata'alallahul malikul haq, bahwa hak itu bermakna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'alallah, maka Allah yang maha tinggi, al-malikul haq, dialah raja yang hak. Itu makna yang pertama atau arti kedua. Apa arti yang pertama? Yang kedua adalah al-haq ya'ti bimakna din, yaitu hak itu memiliki arti agama. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah dan dinil haq, dan agama yang benar. Hak memiliki arti agama. Arti yang ketiga adalah hak ya'ti bimakna al-waqi', bahwa hak itu memiliki arti sebuah kenyataan, sesuatu di antara hak dan batil. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, mewujudkan kebenaran dan mengatakan batil itu adalah batil. Itu. Jadi hak itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Kebatilan itu tidak ada, sebab orang tidak melakukan kebenaran atau yang hak, sehingga kebatilan itu muncul. Jadi al-batil laisal waqi', batil itu tidak mempunyai realita, tidak ada realitanya. Batil itu muncul ketika orang tidak melakukan yang hak, batil itu akan muncul. Yang ada adalah perintah sholat. Ketika orang tidak sholat, berarti itu adalah muncul dari manusia. Jadi batil muncul dari manusia, sedangkan hak adalah sesuatu yang dari Allah, yang realitanya adalah ada, sedangkan kebatilan tidak ada. Yang keempat adalah hak itu memiliki arti al-adalah, keadilan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq, fahkum bainan nasi bil haq, bahwa wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, dan menerapkanlah hukum di antara manusia itu apa? Bil haq, dengan adil, dengan benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan bahwa Ali ma'al haq wal haq ma'a Ali, inilah arti-artinya, bahwa hak itu selalu bersama Ali. Itu yang arti pertama tentang Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Yang kedua yang perlu kita pahami tentang hadis ini adalah kata dari ma'ah, bersama, al-ma'iyah. Al-ma'iyah. Tidak. Al-ma'iyah adalah ma'ah, bersamaan. Di dalam Al-Quran, al-ma'ah, bersamaan itu adalah memiliki arti lutful, al-inayah. Jadi kalau ma'a, bersama, itu merupakan selalu ada penjagaan, selalu dijaga. Ketika kita mengatakan fulan ma'a, fulan selalu bersamamu, yakni apa? Fulan itu selalu bersamamu, fulan itu selalu dalam kontrolanmu, fulan itu selalu dalam penjagaanmu, fulan itu selalu di bawah kasih sayangmu, fulan itu selalu di dalam naunganmu. Nah, itu arti ma'a. Jadi ma'a itu memiliki arti lutfun, al-inayah, sebuah penjagaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika menyampaikan hadis ini kepada kita, kepada umatnya, Ali ma'al haq wal haq ma'ali, ingin menjelaskan bahwa di sana ada penjagaan, ada inayah yang amat tinggi di antara Ali dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi Ali bin Abi Thalib. Karena itu bahwa ketika hadis Rasulullah mengatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali, bahwa di situ Allah selalu memayungi Ali, yang mana payungnya itu adalah kebenaran. Karena itu dikatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Di sini dalam sebuah kitab juga dikatakan yang dinukil dari At-Tabrani dari An Ummis Salamah Zaujatul Rasul an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, Aliun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Ali bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an bersama Ali. La yaftariqan, keduanya tidak akan berpisah. Sebagaimana juga Ali ma'al haq wal haq ma'ali, keduanya tidak akan berpisah. Hatta yarida alayyal haud, sehingga keduanya itu ada, berkumpul atau bertemu atau berada di dalam satu tempat, yaitu haud, telaga. Pertanyaannya di sini bahwa kata indama yaqulun Nabi Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali, ketika Ali bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an bersama Ali, famaza yuqsad bidzalik, apa yang dimaksudkan? Seperti juga Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Hal yuqsad annal Imam Ali kana yahmiluhu ma'al Qur'an daiman, apakah Ali bin Abi Thalib itu selalu membawa Al-Qur'an? Au anna muraduhu huwa annahu hafizul Qur'an, atau apakah maksudnya Ali itu adalah penghafal Al-Qur'an, hafizul Qur'an? Au murad syai'un akhar, atau maksud sesuatu yang lain ketika dikatakan Al-Qur'an ma'ali wa Ali ma'al Qur'an? Jawabannya demikian. Inna muradahu min hadhil jumlah wa anna tafsirul Qur'an wal ilma bi ayatihi wa ma'arifihi mawjudun lada Ali bin Abi Thalib, bahwa maksud dari ibarah al-wal Qur'an ma'ali, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali, maksudnya apa? Lada Ali bin Abi Thalib, Al-Qur'an itu bersemayam pada Ali bin Abi Thalib, dan keduanya itu tidak akan bisa dipisahkan. Sebagaimana orang alim, apakah bisa kita memisahkan orang alim itu dengan ilmunya? Tidak bisa. Keilmuannya itu menyatu di dalam dirinya, kita tidak akan bisa memisahkan. Demikian pula ketika Al-Quran itu menyatu pada diri Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib itu selalu bersama Al-Quran, dan demikian pula Al-Quran. Dan karena Ali bin Abi Thalib adalah juga penafsir Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun manusia pada saat itu yang diajarkan tentang hakikat Al-Quran kecuali bin Abi Thalib, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga wala yaftariq anhu wa kadzalikal amal bimaudhaminihi wa dusturatihi fa innaha tatajassad fi sulukiyati amiril mu'minin, bahwa semua yang ada di Al-Quran itu terwujud, menjelma pada diri Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah, karena itu dikatakan Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Demikian pula al-haq ma'ali wal Ali ma'al haq. Di dalam doa Nabi pernah mendoakan Ali bin Abi Thalib tentang kebenaran atau hak Ali bin Abi Thalib. Waqad awrada al-Hakim an-Nishaburi fi kitabi Mustadrak as-Sahihain bisanadis sahih wa mu'tabar anil Imam Ali alaihi salam annahu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ila al-Yaman faqultu ya Rasulullah ba'athani wa ana syabun aqdi bainahum wa ana la adri mal qadha. Jadi engkau wahai Rasulullah telah mengutusku
Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, engkau mengutusku wahai Rasulullah, sedangkan aku adalah seorang pemuda, dan aku diperintahkan untuk memutuskan di antara mereka, memutuskan perkara atau menjadi hakim di antara mereka, yaitu penduduk Yaman. Dan aku tidak mengetahui, wa ana la adri mal qada, dan aku tidak mengetahui apa yang nanti akan aku lakukan. Fadaraba sadri, lalu Rasulullah sallallahu alaihi menempelkan atau seperti memukul dada Ali bin Abi Thalib. Tsumma qala, lalu Rasulullah berdoa atau mendoakan Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdi qalbahu, ya Allah, Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisanah, ya Allah, berilah petunjuk hatinya dan kuatkan lisannya, ajarkan lisannya. Fawalladzi falaqal habba ma syakaktu fi qada'i baina itsnain ba'd, bahwa demi Allah bahwa Ali adalah orang nanti yang akan mampu untuk memutuskan perkara-perkara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini adalah doa Rasulullah kepada Ali, yang Rasulullah ingin menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim. Watibqan li hadhihi riwayah asy-syarifah fa innal Imam Ali alaihi salam kana yaqdi bil haqq daiman. Karena itulah, berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka Ali selalu memutuskan perkara itu dengan kebenaran. Bi barakati doain Nabi sallallahu alaihi wa alihi, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi, walam yattafiq alahu an yashukka aw yataraddada fi mawrid minal mawarid, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa Ali selalu bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Inilah sedikit tentang penguraian arti hadis Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.